Shalom dan salam damai semua saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali bersama saya dalam audio santapan firman Tuhan hari ini, Isnin 15 Agustus 2022. Renungan hari ini diambil daripada Injil Matius 19 ayat 16 hingga 22. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apa lagi yang kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku." Ketika mendengarkan perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil sebentar tadi menyatakan seorang pemuda menyapa Yesus sebagai seorang guru yang baik dengan harapan mendapat petunjuk soal kehidupan yang kekal. Selama ini dia beranggapan bahwa kekayaan dapat menyelamatkan dirinya. Yesus pula menguji mental pemuda yang kaya itu pada titik terlemah dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Namun, dia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Saudara dan saudari, Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dalam hidup. Namun haruslah kita sentiasa berwaspada agar kita tidak terlalu mencintai harta kekayaan lebih dari Allah. Karena harta yang berkelimpahan tidak akan dapat menyelamatkan kerohanian kita. Kehidupan kekal juga tidak dapat dibeli dengan sejumlah nilai wang ringgit, melainkan anugerah dari Allah itu sendiri. Memang bukan mudah untuk kita melakukan pengorbanan besar dalam pribadi kita, apatah lagi untuk mengosongkan diri dari segalanya seperti yang Yesus lakukan. Namun kita harus yakin pada janji Tuhan bahwa ada keselamatan sekiranya kita mengikuti Dia. Apa yang penting ialah yang pertama, kita harus berani untuk keluar daripada zon kegelisahan kita selama ini. Persiapkan diri, mental dan fisikal, untuk melakukan firman Allah dalam keadaan susah maupun senang. Dan yang kedua, kita harus rela berkorban dan tidak takut untuk kehilangan sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Tuhan. Saudara dan saudari, seekor burung yang terbang dan kemudian hinggap di atas ranting pokok tidak pernah takut ranting itu kuat ataupun tidak, karena dia percaya pada kekuatan sayapnya dan bukan pada ranting pokok. Kalau seekor binatang kecil pun punya keyakinan yang besar seperti itu, apatah lagi kita manusia yang ada Tuhan yang telah menjanjikan keselamatan kekal buat kita sekiranya kita mengikuti Dia. Oleh karena itu, saudara dan saudari, marilah kita renungkan bersama firman Tuhan ini dan memastikan diri kita memiliki kerohanian yang percaya pada kebenaran dan mampu melewati segala kesulitan. Jangan biarkan zon keselesaan kita sekarang ini menghalangi kita
untuk melakukan sesuatu dalam Tuhan. Teruskanlah berjuang dengan keberanian dan pengorbanan dalam menuju jalan keselamatan, sampai kemuliaan Tuhan terlihat. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.